jadi kita sudah selesai ini. Ini progresnya, karena itu kita bertahap, ada tahapannya, sehingga rata-rata semua 86%, tapi ada yang sudah 100%. Ya, jadi kalau rumah tapak menteri sudah 100%, kantor presiden sudah 100%, kemudian kantor Kemenko juga sudah 100%, kawasan-kawasan seremoni, kawasan semua bangsa sudah 100%, masjid baru 40%, kemudian istana Wapres itu baru sekitar 40%. Jadi ini masih harus dilanjutkan. Untuk kelanjutannya, jadi selain adanya pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah karena merupakan prasarana dasar, sudah ada juga investasi swasta, pertama tentang rumah sakit yang sekarang sudah beroperasi, Hermina, rumah sakit Hermina dan rumah sakit Mayapada. Ada hotel yang sudah beroperasi dengan total kamar 190-an kamar. Kemudian restoran sudah ada yang beroperasi. Kemudian tenan-tenan, jadi seperti Alfamart, Soto Banjar, yang untuk kehidupan juga sudah ada, dan 42 tenan yang sudah masuk di kawasan pemukiman yang ada di sana. Nanti kalau ada, nanti bisa kita lihat slide-nya. Kemudian selain tadi ada juga hotel, restoran, tenan-tenan, kemudian hotel ada bintang 5 dan bintang 3 sudah beroperasi di sana, beberapa restoran juga sudah. Nah, itu di tahap pertama. Dan selain tadi saya lupa menyampaikan, karena konsepnya adalah Forest City, kita juga di sana membangun embung-embung, banyak sekali embung. Sekarang ini sudah ada 34 embung yang dibangun, akan dibangun lagi 32 embung. Untuk bisa, tujuannya untuk konservasi sumber daya air, termasuk untuk microclimate di kawasan IKN sana. Itu pada tahap pertama 2022 sampai 2024. Ini harus terus dilanjutkan. Untuk kelanjutannya, kami berkoordinasi dengan Kementerian PU. Tadi pembangunan prasarana dasar yang dibangun pada tahap awal sekarang masih dalam progres, akan dilanjutkan dan diselesaikan oleh Kementerian PU. Tapi untuk yang baru, menurut Presiden, arahan Presiden dibangun oleh otorita. Apa itu? Bapak Presiden sudah menyetujui dalam sidang kabinet terbatas 23 Januari yang lalu tentang anggaran otorita yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Menko Infrastruktur dan Pembangunan
regional sebesar 48,8 triliun untuk membangun ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif yang sekarang sudah ada satu eksekutifnya, sehingga sekarang ada trias politika kan sudah kita harus disahkan, dan saya bertanggung jawab untuk menyiapkan itu dan selesai sebelum tahun 2028. Sehingga pada tahun 2028 Bapak Presiden berkeinginan untuk menjadikan ibu kota IKN ini ibu kota politik, artinya semua bisa beraktivitas di IKN. Sekarang karena sudah ada infrastruktur dasarnya, banyak investor yang masuk. Ya, jadi sekarang KPBU, jadi selain APBN juga sudah ada KPBU. Kalau APBN tadi 48,8, sekarang KPBU-nya yang sedang diproses dan sedang mudah-mudahan semester 2 2025 ini sudah mulai kontrak, itu ada 60,9 triliun rupiah untuk membangun jalan, MUT, rumah hunian, jadi apartemen dan rumah tapak. Apa KPBU itu, Pak? Kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta itu ya? Swasta. Oke. BUMN nggak ada? Ada dari Malaysia, ada dari China, ada dari dalam negeri, dan ada dari BUMN. Oh, jadi yang pemerintah 48, yang KPBU malah 60,9. Itu IKN sudah kita mulai pembangunannya. Sebenarnya dia ada tahapannya sampai dengan 2045 untuk pembangunan IKN fisik dan non fisiknya. Ini kita sekarang saya yang memulai memang dengan Pak Jokowi sebagai Menteri PUPR ya? Sebagai Menteri PUPR. Oke, saya ditugasi dulu pembagian tugasnya antara Bappenas dan PUPR. Bappenas mempelajari mengapa harus pindah. PUPR menyiapkan urban design-nya dan membangun. Jadi Bappenas why-nya, Bapak what and how-nya ya sebetulnya. Ya, untuk itu kita lakukan sayembara urban design-nya dan sekaligus kita lakukan basic design dan dibangun public infrastrukturnya. Tahap awal kita mulai membangun tahun 2022 sampai 2024 karena waktu itu ada COVID, sehingga kita baru mulai tahun 2022 sampai 2024. Semuanya pasti karena itu dari nol. Baru dari hutan industri, belum ada apa-apanya. Setelah ditetapkan sebagai lokasi KN, kita desain semua, kita lakukan land development, pengkaplingan dengan prinsip forest city. Jadi kita benar-benar forest city ya? Forest city. Kita membangun IKN itu dengan konsep forest city, sehingga dalam pembangunannya pun kita sangat hati-hati sekali menyentuh pepohonan yang ada di sana.
Kita hitung satu persatu mana yang harus ditebang untuk jalan, untuk tapak rumah, untuk tapak bendungan dan sebagainya. Pada tahap awal itu kita membangun public infrastructure, prasarana dasarnya berupa perkantoran baik itu kantor presiden, kantor Kemenko, kantor kementerian, kemudian jalan-jalan, air minum, drainase, kemudian masjid. Kita sudah mulai bangun dengan total anggaran tahap awal itu 89 triliun rupiah. Untuk tahun berapa itu, Pak? 2022 sampai 2024. 89 triliun ya? Iya.